Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kalau yang tadi kita sudah bahas tentang hukum Newton 1 dan kenapa kok diberi nama hukum Newton ya, kita flashback ulang lagi kan. Jadi diberi nama hukum Newton karena penemunya itu Sir Isaac Newton ya. Jadi seorang fisikawan berasal dari Inggris ya. Dia mengembangkan teori-teorinya dan sekarang teorinya telah diakui dunia lah, sehingga sampai saat ini kita tetap mempelajari teori-teorinya. Lanjut, kalau yang kemarin itu hukum Newton 1, hukum kelembaman ya. Selanjutnya kita lanjut di hukum Newton 2 dan 3. Jadi video kali ini kita akan membahas dua hukum sekaligus. Langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung simak bersama-sama. Selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini bunyinya percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Ulangi lagi, percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gayanya yang bekerja pada benda tersebut. Percepatan itu istilahnya itu A atau akselerasi ya. Ketika kamu mulai dari posisi 0 km per jam ya, 0 km per jam ya, terus ngegas terus misalnya sampai gasnya mentok sampai 100 misalnya ya, sampai 100, maka dari 0 sampai ke 100 dia ada waktu. Nah, dan disitulah dapatlah nanti istilahnya akselerasi atau percepatannya. Kenapa? Karena percepatan itu ya A sama dengan V per T. Di situ ada kecepatan, di situ ada waktu ya. Jadi percepatan sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Jadi sebanding, kalau percepatannya besar maka resultannya juga besar ya. Kalau percepatannya kecil nilainya, atau misalnya 0 sampai 100 ini lama waktunya, maka resultan gayanya juga kecil. Secara matematis ditulisnya ini seperti ini, A ini sama dengan sigma F, bukan sama dengan, sebanding ya. A atau percepatan itu sebanding dengan resultan gaya. Ini contohnya nih, ada orang narik narik beban ya. Jadi percepatan benda kalau yang ditarik ya, kalau misalnya orangnya ini kuat ya, maka bendanya akan searah dengan orangnya. Jadi kalau orangnya ke kanan, bendanya juga pasti akan jalannya ke kanan. Nah, ini berbanding ya, sebanding ya. Jadi saling kalau ininya besar pasti ini juga besar. Maksudnya apa? Kalau resultannya gayanya besar ya, resultannya besar nilainya, maka dia percepatannya juga besar ya. Kalau resultannya kecil, maka percepatannya juga kecil atau bisa jadi 0 atau malah min ya, bisa saja, namanya perlambatan. Nah, ini ada orang dorong. Sekarang kalian kalau suruh milih dorong mobil, milih dorong mobil yang warna biru atau warna merah ya. Jadi kalau disuruh milih ya pasti milih dorong yang warna biru. Kenapa? Ya masa mobilnya cuma 700 kilo, sedangkan yang ini 2600 kilo, hampir 4 kali lipat ya, atau 3,5 kali lipat dari beratnya. Anggap tenaga orang ini sama nih, orangnya sama, maka percepatannya ya, dia dorong ke arah kemana ini, ke arah atas ya, maka nanti percepatannya nilai A nya maka besar yang ini ya, dia akan lebih besar percepatannya. Kenapa? Karena masanya berbeda. Jadi ini kaitannya dengan hukum Newton 2.
Nah, ini ada istilahnya ya, percepatan sama dengan resultan per massa benda ya, atau F sama dengan M dikali A ya. Jadi gaya sama dengan massa dikali percepatan. Tolong ingat-ingat ya. Selanjutnya hukum Newton 3. Jika Anda memberikan gaya pada suatu benda ya, kita ngasih gaya nih, ada benda diem terus kita beri gaya, itu bisa disebut gaya aksi. Anda akan mendapatkan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau misalnya gini, kita ini ada ada batu lah, batunya mau kita angkat, berarti kita beri gaya kepada batu itu. Misalnya batu ini bebannya berapa kilogram lah, misalnya 2 kilogram, maka tenaga yang kita keluarkan juga harus 2 kilogram. Kalau tenaganya cuma 1 kilogram berarti batunya nggak keangkat, ini gitu. Jadi kalau kita memberikan gaya pada suatu benda ya, maka benda tersebut akan melawan gaya yang kita berikan ya. Berarti kalau di situ ada aksinya, kita memberi aksi pada suatu benda, maka benda itu akan melawan gaya kita atau gaya reaksi. Jadi atau hukum Newton 3 ini bisa disebut juga biasanya untuk mempermudah ingatnya tuh, hukum Newton 3 tuh ini aksi dan reaksi. Di mana ada aksi pasti di situ ada reaksi. Nah, gitu. Nih, kita F aksi sama dengan F reaksi. Ini contoh ya, contohnya sebenarnya nggak ada ya, dinding ninju orang nggak ada, cuman aksinya orang si gundul ini ya, dia ninju dinding maka dindingnya akan membalas ya. Kok balas Pak? Iya balas. Kenapa? Karena di mana ada aksi pasti ada reaksi. Coba nggak percaya, tinju aja dinding, nanti tangannya pasti sakit ya kan. Berarti itulah reaksinya dari dinding ya. Jadi di mana ada aksi pasti di situ ada reaksi. Jadi kalau kamu ninju dinding maka tangan tonjok, maka tanganmu akan sakit ya. Dindingnya sakit enggak? Ya nggak bisa ngomong dindingnya. Cuman dari dinding pasti ada namanya reaksi. Nah, reaksinya apa? Reaksinya menahan tinjuan kamu itu ya. Beda kalau kamu ninju air misalnya. Reaksi nggak airnya ya? Airnya bereaksi, tetap bereaksi. Cuman reaksinya tidak menahan ya, tapi meneruskan ya, tanganmu bisa diteruskan tapi akhirnya bereaksi. Tapi kalau kita lihat contoh animasi ini, kalau kamu menunjuk dinding maka dindingnya akan melawan dari aksi kamu ya, tapi bukan berarti ikut menonjok juga dindingnya. Nah, hanya animasi saja. Oke, sekian dari saya ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang belum dipaham bisa ditanyakan ya, bisa lewat WA Bapak atau langsung komen di video ini. Sekian dulu dari saya. Ya, jangan lupa dicatat apa yang telah Bapak sampaikan tadi ya, dan nanti sebagai bahan laporan ya buat tugas kalian di rumah. Sekian dulu dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.